Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Warna hijau subur meluas ke tepi penglihatannya di pegunungan dalam yang luas. Itu seperti laut berwarna hijau tanpa batas. Ketika seseorang berdiri di dalam dan angin liar bertiup, lautan pepohonan akan bergoyang, dan gelombang berwarna hijau yang panjangnya lebih dari 1000 kaki akan datang menyapu dari jauh. Pemandangan itu begitu spektakuler sehingga orang tidak bisa berkata-kata. Suara angin deras tiba-tiba terdengar di atas lautan pepohonan. Segera, sesosok tubuh melesat dari kejauhan. Akhirnya, sepasang sayapnya mengepak sedikit, dan tubuhnya tergantung di udara. Dia memandangi lautan pohon yang tak terbatas di bawah dan tertawa getir. Sungguh tidak terduga bahwa hutan di luar akademi dalam ternyata seluas ini. Selain itu, berbicara dari sudut pandang tertentu, pegunungan Magical Beast yang menyebar secara horizontal di atas kekaisaran Jiama tidak dapat dibandingkan dengannya. Xiaoyan menghela nafas. Dia merasa sedikit tidak berdaya saat mengingat lingkungan pelatihan yang keras yang disebutkan Yao Lao. Di mana dia akan menemukan daerah berawa di dalam pegunungan yang luas ini. Tatapan Xiaoyan mencari di sekelilingnya. Dia mendengar beberapa Magical Beast yang rendah dan dalam mengaum dan mendesis jauh di dalam hutan. Akhirnya, dia dengan lembut mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya saat tubuhnya sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam yang bergerak melewati pegunungan yang tak terputus. Untuk mencari tempat latihan yang diminta Yao Lao, Xiaoyan menyia-nyiakan waktu seharian untuk berkeliaran di seluruh pegunungan. Namun, untungnya keberuntungannya tidak terlalu buruk sampai-sampai membuat seseorang terdiam. Sekitar tengah hari di hari kedua, area latihan yang dia cari akhirnya muncul di hadapannya saat dia bolak-balik melewati hutan. Itu adalah tempat yang berada di antara dua gunung. Mungkin itu karena aliran gunung berkumpul di tengah, tapi daerah ini sangat basah. Selain itu, semakin jauh seseorang menjelajah ke dalamnya, lumpur di bawah kakinya semakin basah. Ini terutama terlihat ketika dia memasuki area tengah. Tempat ini hampir seluruhnya berubah menjadi rawa yang ditutupi oleh rumput hijau. Tubuh Xiaoyan meminjam suspensi dari Purple Cloud Wings untuk tetap berada di atas rawa ini. Dia secara acak melemparkan batu ke dalamnya, dan mengamatinya saat batu itu menembus rerumputan dan memercikkan air lumpur. Beberapa kegembiraan muncul di wajahnya. Luasnya rawa ini juga memenuhi permintaan Yao Lao. Cincin kuno hitam pekat di jarinya berfluktuasi sedikit saat roh ilusi Yao Lao melayang keluar. Tatapannya menyapu lahan rawa yang tersembunyi di bawah rerumputan hijau dan ekspresi puas muncul di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak buruk. Tempat ini sangat cocok untuk berlatih, gerakan 3000 petir." Petik 2. Tampaknya ada beberapa Magical Beast yang bersembunyi di dalam rawa. Rerumputan hijau sesekali yang tenggelam ke dalam rawa tidak luput dari perhatian Xiaoyan. Dia segera mengerutkan kening dan berbicara tentang masalah itu. Mereka hanyalah beberapa orang kecil. Mereka tidak masalah. Anda juga meminta mereka untuk mempraktikkan teknik Do Agility. Yao Lao tertawa pelan. Tubuhnya dengan lembut mendarat di pohon besar di sampingnya sebelum berbicara dengan Xiaoyan. Coba dan lihat apakah kamu bisa terbang melewati rawa ini tanpa terhalang oleh mereka. Xiaoyan ragu sejenak saat mendengar ini sebelum mengangguk sedikit. Tubuhnya turun perlahan dan bahunya sedikit gemetar saat hendak mendarat di rawa. Sayap awan ungu di punggungnya mundur. Setelah kehilangan suspensi Purple Cloud Wings, tubuhnya jatuh ke rawa. Saat kakinya melakukan kontak dengan air berlumpur rawa, kekuatan serangan yang ganas meletus dari kakinya. Ledakan energi yang jernih bergema tanpa henti di atas rawa ini. Engah. Sekelompok besar lumpur hitam meledak di bawah kakinya. Namun, tubuh Xiaoyan tidak maju seperti dulu. Sebaliknya, tubuh Xiaoyan tenggelam karena pusaran lumpur hitam muncul di bawah kakinya. Kaki Xiaoyan dibungkus dengan lumpur hitam, dan ekspresinya sedikit berubah. Ada kekuatan isap yang cukup kuat di dalam lumpur hitam yang menarik tubuhnya ke bagian dalam rawa dengan segala kekuatannya.
Xiao Yan mengangkat tangannya secara vertikal. Dia segera menepuk mereka di ruang virtual. Sebuah kekuatan tak terlihat yang kuat menyerbu keluar, dan orang bisa melihat bahwa dua lubang yang tenggelam muncul di permukaan rawa. Xiao Yan meminjam kekuatan dari Fire Palm untuk menarik kakinya keluar dari rawa. Punggungnya bergetar dan sayap awan ungu muncul dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia buru-buru mengepakkannya dan menggerakkan tubuhnya sedemikian rupa, itu menjadi tergantung di udara. Saat kaki Xiao Yan meninggalkan rawa, daerah sekitarnya tiba-tiba bergolak dengan keras. Banyak anak panah air hitam gelap ditembakkan dengan kejam dari rawa. Target panah air itu adalah Xiao Yan, yang berada di udara. Serangan mendadak itu menyebabkan hati Xiao Yan sangat terkejut. Namun, untungnya dia bukannya tanpa persiapan. Tangannya sekali lagi menekan dengan keras. Angin tak berbentuk bertabrakan dengan panah air di udara. Itu segera mengguncang tempat sampai air hitam menyebar ke langit. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dengan cepat. Tubuhnya terangkat lebih dari 10 meter dari rawa sebelum perlahan berhenti. Matanya mengamati rawa hanya untuk melihat ada cukup banyak makhluk berbentuk ular yang berenang di dalam rawa. Di antara mereka, seekor ular hitam secara kebetulan menjulurkan kepalanya yang buas keluar dari rawa pada saat ini dan panah air berlumpur hitam berbau busuk ditembakkan tanpa tujuan. Hihi, bagaimana? Yao Lao tanpa sadar menggoda saat melihat Xiao Yan. Salah satu kaki yang terakhir sudah ternoda lumpur hitam. Langkah peledak tidak cocok untuk medan semacam ini, Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Di medan semacam ini, langkah peledak jelas tertahan dengan kuat. Tidak hanya itu tidak mencapai efek biasanya, itu benar-benar menghalangi dia ke titik di mana dia jatuh ke tanah karena betapa lembutnya medan rawa itu. Yang disebut langkah peledak milikmu ini tidak bisa dianggap sebagai teknik do agility yang brilian. Itu hanya meminjam kekuatan dorong yang terbentuk dari ledakan di tanah untuk meningkatkan kecepatan Anda. Yao Lao tersenyum dan berbicara dengan acuh tak acuh, jika kamu berhasil mempelajari gerakan 3000 petir, rawa ini pada dasarnya akan seperti tanah datar bagimu. Jika Anda mempraktikkannya hingga mencapai puncaknya, teknik ini bahkan dapat memungkinkan Anda melakukan penerbangan jarak pendek dan suspensi di udara hanya dengan mengandalkan teknik agility ini. Petik 2. Saat itu, Kepala Wind Lightning Pavilion pernah mengandalkan 3000 Lightning Movement ini untuk berhasil melarikan diri dari serangan gabungan 3 elit Dozong. Selain itu, dia mengandalkan kecemerlangan teknik agility ini untuk membalas serangan dan secara serius melukai salah satu elit Dozong saat melarikan diri. Dari sini, seseorang dapat melihat kekuatan dari teknik do agility ini. Meskipun itu hanya di kelas di tingkat rendah karena suatu alasan, jika seseorang mendiskusikan kecepatannya, itu akan dapat bersaing dengan teknik do kelincahan tingkat menengah kelas D. Petik 2. Jika kamu benar-benar menguasai hal ini, kamu akan bisa melarikan diri dengan utuh, bahkan jika itu adalah do Wang yang kuat mengejarmu. Hati Xiao Yan menjadi lebih panas saat mendengar ini. Jika dia berhasil mempelajari 3000 Lightning Movement ini, niscaya akan meningkatkan peluang kesuksesannya saat dia merebut Valen Heart Flame di masa depan. Jari Xiao Yan dengan lembut menjentikkan cincin penyimpanannya. Segera, sebuah gulungan berwarna perak muncul di tangan Xiao Yan entah dari mana. Telapak tangannya dengan lembut mengusap tubuh gulungan itu. Gulungan itu berwarna seperti kilat, dan dia tampaknya bisa sedikit mendengar suara angin dan kilat. Guru, bagaimana saya bisa berhasil mempelajari gerakan 3000 petir? Tatapan Xiao Yan beralih ke Yao Lao saat dia dengan cemas bertanya. Gerakan 3000 petir adalah teknik doki yang akan menyebabkan banyak orang menginginkannya, bahkan ketika itu ditempatkan di seluruh benua doki. Saat itu, saya pernah berniat meminjam teknik do ini dari Wind Lightning Pavilion untuk melihatnya. Namun, pada akhirnya saya masih ditolak. Yao Lao tersenyum tipis dan berkata, ini adalah salah satu harta karun pavilion yang dilindungi dari Pavilion Petir Angin.
Pembuatan setiap gulungan menghabiskan banyak tenaga. Ini karena ada benang kekuatan kilat angin yang disegel oleh pavilion head di dalamnya. Hanya dengan menyerap benang kekuatan kilat angin ini seseorang dapat benar-benar mempelajari gerakan 3000 petir yang unik ini. Karena itu, kekuatan petir angin, Xiaoyan dengan lembut bergumam di mulutnya sebelum melanjutkan dengan senyuman lembut, pantas saja aku bisa mendengar suara petir saat aku memegang gulungan ini. Ini sebenarnya karena ini. Petik 2. Kekuatan petir angin ini adalah faktor terpenting untuk Wind Lightning Pavilion, memungkinkan mereka untuk dapat bertahan di benua Doki untuk waktu yang lama tanpa menurun. Dikatakan bahwa hanya jika seseorang duduk di puncak gunung ketika langit benar-benar tertutup awan gelap dengan kilatan kilat, orang tersebut akan hampir tidak dapat menyerap benang kekuatan kilat angin yang mengalir melalui ruang kosong. Namun, kekuatan petir angin ini sangat mendominasi. Jika kekuatan mental seseorang tidak kuat, kemungkinan besar akan sulit dikendalikan. Selain itu, ada risiko serangan balik jika tidak berhati-hati. Ada sejumlah murid yang luar biasa dari Wind Lightning Pavilion, yang rohnya hancur berkeping-keping pada langkah ini, namun, begitu seseorang berhasil, kekuatan menyerang Doki seseorang akhirnya menjadi sesuatu yang bahkan kedekatan kilat Doki, yang dikenal karena kekuatan serangnya yang kuat, tidak dapat dibandingkan. Pada titik ini, ia memiliki beberapa efek yang mirip, melalui cara yang berbeda, dengan Flame Mantra, menelan api surgawi, memungkinkan kekuatan Doki untuk melambung. Yao Lao tersenyum dan menjelaskan, saat ini, Doki Anda, yang berisi api inti teratai hijau, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada afinitas api biasa Doki. Anda seharusnya sudah merasakan ini, bukan? Petik 2. Yao Lao tersenyum dan menjelaskan, saat ini, Doki Anda, yang berisi api inti teratai hijau, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada afinitas api biasa Doki. Anda seharusnya sudah merasakan ini, bukan? Yao Lao tersenyum dan menjelaskan, saat ini, Doki Anda, yang berisi api inti teratai hijau, tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada afinitas api biasa Doki. Anda seharusnya sudah merasakan ini, bukan? Petik 2. Ya, Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia diam-diam mengingat nama Wind Lightning Pavilion di dalam hatinya. Setelah itu, dia melambaikan gulungan berwarna perak di tangannya ke arah Yao Lao dan sekali lagi berbicara sambil tersenyum, bagaimana saya harus berlatih sekarang? Tunggu, Yao Lao menjawab sambil tersenyum. Tunggu, menunggu apa? Xiaoyan bertanya dengan heran. Yao Lao mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang agak gelap. Dia tersenyum dan berkata, tunggu sampai angin bertiup dan kilat berkedip, setelah itu, serap kekuatan angin kilat di dalam gulungan. Hanya dengan ini Anda dapat memulai langkah awal untuk berlatih gerakan 3000 petir. Dari tampilan warna langit, seharusnya segera. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengerti sesuatu. Saat dia mengangkat kepalanya, dia mengarahkan pandangannya ke langit yang redup tanpa batas dan mengangguk sedikit. Cuaca berubah dengan cara yang tidak terduga di dalam pegunungan, sehingga sulit bagi seseorang untuk memahaminya. Penantian ini tidak berlangsung lama. Pada malam kedua sejak Xiaoyan datang ke pegunungan ini, langit, tempat matahari terbenam digantung beberapa saat yang lalu, tiba-tiba tertutup oleh awan gelap yang muncul dari arah yang tidak diketahui. Angin liar bertiup dari awan gelap, menyebabkan hutan pegunungan mengeluarkan suara hua-hua. Awan pekat gelap menutupi langit. Guntur bergulir rendah perlahan dipancarkan. Di bawah wajah kekuatan langit dan bumi, seluruh pegunungan turun ke dalam keheningan yang panik. Tembakan petir dari awan gelap, dan kilau yang menusuk mata menerangi pegunungan hingga seperti siang hari. Seorang pemuda berjubah hitam sedang duduk bersila di puncak gunung. Dia duduk tanpa bergerak seperti batu terlepas dari bagaimana angin liar bertiup. Saat petir jatuh, itu berkedip dan mengungkapkan wajah yang lembut, tampan, dan tenang. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit. Dia menatap kumpulan awan gelap di atas kepalanya hanya untuk tersenyum sedikit.
Dengan rotasi telapak tangannya, gulungan dengan warna yang mirip dengan kilat melintas dan muncul. Kata-kata kuno pada gulungan itu memancarkan cahaya samar berwarna seperti kilat di bawah petir. Gerakan 3000 petir. Awan gelap yang tebal menumpuk lapis demi lapis dan menyelimuti seluruh langit. Kadang-kadang, akan ada kilatan petir sepanjang 10 kaki yang berkelok-kelok melalui awan gelap, seperti ular piton raksasa berwarna perak. Itu akan merobek langit, dan cahayanya yang tajam menusuk mata akan menutupi seluruh pegunungan di bawah kekuatan surgawi yang cemerlang. Di bawah lingkungan yang sangat liar seperti ini, bahkan magical beast asli dari pegunungan yang dalam tidak berani muncul secara sembarangan. Semuanya menyusut di dalam gua mereka. Ada beberapa raungan pelan yang mengikuti angin ini saat menyebar ke seluruh pegunungan. Sebatang pohon kecil tumbang, tanpa alasan, tidak jauh dari tubuh Xiao Yan. Setelah itu dilemparkan dengan keras ke puncak gunung. Tidak ada suara sedikit pun yang dikirim dari bawah bahkan setelah sekian lama. Xiao Yan duduk bersila di atas batu hijau. Tangannya memegang erat gulungan berwarna perak itu. Di bawah cuaca buruk seperti ini di mana petir terjadi secara bersamaan, gulungan ini, yang biasanya tampak tua dan biasa, secara bertahap memancarkan kehangatan yang samar. Kadang-kadang, Xiao Yan bahkan bisa melihat benang petir berwarna perak yang sangat kecil berkedip-kedip dari dalam saat tatapannya meliriknya. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia memandangi langit yang tertutup awan gelap dan petir. Dia menghembuskan nafas panjang saat dia menopang tangan kanannya di pahanya. Dia bisa merasakan sedikit gemetar di tangannya. Dalam cuaca dan lingkungan seperti ini di mana petir yang sangat menakutkan bisa datang setiap saat, hatinya jelas tidak setenang apa yang dia tunjukkan di permukaan. Guru, kapan saya harus mulai? Xiao Yan memegang gulungan berwarna perak di tangannya. Pada saat ini, 4 kata kuno, gerakan 3000 petir, pada gulungan itu tampak ingin melompat keluar, berulang kali mengeluarkan retakan perak samar. Kamu bisa mulai. Hati-hati. Kekuatan angin petir ini tidak menakutkan seperti api surgawi, tetapi juga sangat sombong. Jika Anda tidak berhati-hati, hidup Anda mungkin dalam bahaya. Suara serius Xiao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Iya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan kekuatan, secara alami tidak mungkin semuanya lancar. Meskipun dia telah memperoleh Flame Mantra, sejenis metode ki misterius yang dapat menelan api surgawi, setelah bertemu Yao Lao saat itu, dia perlu menggunakan hidupnya untuk berjudi berkali-kali selama evolusi ki. Metode. Karena itu, bahaya ini tidak lagi membuatnya takut. Dia percaya bahwa karena api inti teratai hijau yang menakutkan itu tidak membakarnya sampai mati, petir angin saat ini tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan mundur di tengah jalan meskipun itu sangat sombong. Buka gulungan itu dan letakkan di kakimu. Selama ini, kekuatan petir angin adalah yang terkuat. Anda tidak perlu mengarahkannya. Benang petir yang tersembunyi di dalam gulungan akan secara otomatis melonjak keluar. Pada saat itu, Anda akan mengambilnya saat berkedip. Setelah itu, yang perlu Anda lakukan hanyalah menyerapnya ke dalam tubuh Anda dan memurnikannya. Yao Lao berbicara tentang semua langkah pemurnian sekaligus. Xiao Yan mengulanginya sekali di dalam hatinya. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang kurang, dia akhirnya mengangguk dengan berat. Kedua tangannya memegang gulungan itu dan membuka permukaan gulungan itu, di mana air obat khusus dengan beberapa sifat penyegelan telah ditempelkan di atasnya secara tiba-tiba. Saat gulungan itu dibuka, cahaya perak kuat yang menusuk mata keluar secara eksplosif dan tiba-tiba. Segera, itu berubah menjadi pilar energi petir kasar berwarna perak yang melesat ke lapisan tebal awan gelap. Pilar cahaya yang kuat membuatnya sedemikian rupa sehingga orang masih bisa melihat dengan jelas area yang jauhnya lebih dari 50 km. Tindakan aneh yang tiba-tiba meletus dari gulungan itu menyebabkan Xiao Yan sangat terkejut. Ekspresinya juga memucat.
Namun, untungnya pilar petir tidak bertahan lama sebelum dengan cepat menyusut kembali dari awan gelap dengan suara "ci". Akhirnya, itu sekali lagi kembali sepenuhnya ke dalam gulungan. Melihat gulungan itu kembali normal, Xiao Yan akhirnya diam-diam menghela nafas lega. Dia mengusap keringat dingin di dahinya. Tempat ini tidak terlalu jauh dari wilayah sudut hitam. Jika dia akan membuat seseorang khawatir, kemungkinan situasi yang tidak terduga dan tidak diinginkan akan terjadi lagi. Xiao Yan dengan jelas memahami tingkat keserakahan orang-orang itu di wilayah sudut hitam. Tentu saja, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan merasa agak bersalah adalah gulungan ketangkasan Do. Ketangkasan ini memiliki asal yang teduh. Setelah melakukan tindakan memblokir jalan dan merebut harta karun di daerah sudut hitam, Xiao Yan jelas tahu bahwa dia dan Sekte Darah diam-diam telah mencapai titik di luar rekonsiliasi. Xiao Yan tidak percaya bahwa ayahnya akan dengan mudah melepaskannya setelah dia membunuh putranya. Saat ini, pemimpin Sekte Darah itu masih belum menyadari bahwa dia adalah pembunuh rahasia. Jika tidak, kemungkinan orang itu akan dengan paksa menemukannya dan membunuhnya, bahkan jika dia adalah seorang siswa di Akademi Jianan. Xiao Yan menarik pikirannya saat pandangannya beralih ke gulungan yang ditempatkan di depannya, hanya untuk sedikit terkejut. Mungkin itu karena Ekten yang tidak biasa tadi, tapi gulungan berwarna perak saat ini sudah terbungkus dalam cahaya berwarna perak yang samar. Permukaan cahaya itu memiliki bentuk yang samar dan aneh yang terwujud. Namun, jika seseorang melihatnya dengan hati-hati, dia tidak akan tahu apa itu. Ketika dia mengingat instruksi Yao Lao sebelumnya di dalam hatinya, Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, dan mulai menenggelamkan pikirannya ke dalam tubuhnya dan menenangkan hatinya. Kekuatan spiritualnya pecah dari tubuhnya dan dengan kuat menutupi batu hijau ini. Bahkan partikel pasir yang jatuh di wilayah ini tidak akan bisa lepas dari persepsi spiritual Xiao Yan. Tidak lama setelah Xiao Yan memasuki kondisi fokus, cahaya berwarna perak pada gulungan itu menjadi semakin kuat dengan kilatan petir di langit. Pada akhirnya, gulungan itu benar-benar melayang perlahan, mencapai setinggi dada Xiao Yan sebelum berhenti. Saat cahaya berwarna perak menjadi semakin intens, gambar yang terlihat samar di permukaan juga menjadi semakin jelas. Ketika seseorang melihatnya dalam keadaan ini, itu sebenarnya seperti banyak sosok manusia dalam berbagai jenis bentuk lari. Meskipun posisinya berbeda, kaki mereka semua ditutupi oleh ular sanca kecil berwarna perak, seperti kilat dan listrik. Cahaya itu bergerak sedikit, menyebabkan sosok manusia tampak seperti hidup. Dengan sedikit fluktuasi udara, sejumlah besar sosok manusia energi menembus pengekangan cahaya dan bergegas langsung menuju langit yang jauh. Kecepatan sosok manusia ilusi itu begitu cepat hingga menakutkan. Seolah-olah itu benar-benar mengabaikan jarak di luar angkasa. Dalam sekejap, sosok manusia ini keluar dari dalam area yang dicakup oleh persepsi spiritual Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sudah lama memasuki kondisi fokus dan telah merasakan sosok manusia energi itu begitu mereka bergegas keluar dari cahaya, dia memiliki kemampuan untuk menghentikannya sama sekali adalah masalah lain dari merasakannya. Saat doki di tubuh Xiao Yan menyembur keluar dari telapak tangannya, sosok manusia energi itu sudah keluar dari radius serangnya. Wajah Xiao Yan segera dipenuhi dengan keterkejutan. Mengentalkan. Saat Xiao Yan merasa kaget dan kesal, suara familiar Yao Lao tiba-tiba terdengar. Ada kekuatan spiritual yang kuat yang terkandung dalam suara lama ini. Selain itu, angin bahkan akan berhenti tiba-tiba di semua wilayah tempat suara itu lewat. Angin liar menjadi tenang. Sosok manusia energi yang hendak terbang ke langit juga menjadi diam. Dalam sekejap, sosok manusia energi ini stagnan di udara sambil membentuk berbagai jenis postur aneh. Kembali, suara rendah dan dalam Yao Lao terdengar sekali lagi. Kekuatan spiritual yang kuat yang pada dasarnya sepenuhnya menutupi seluruh puncak gunung ini bergegas kembali dengan ganas. Menyusutnya kekuatan spiritual,
Sosok manusia itu tampaknya telah menerima kekuatan tarik yang sangat kuat saat mereka dilempar dan dikirim terbang sampai semuanya dituangkan ke kepala Xiao Yan. Hati Xiao Yan masih terkejut dengan kekuatan spiritual Yao Lao yang sangat menakutkan itu ketika pikirannya yang terjaga luas bergetar. Segera, rasa pusing melonjak. Dia bisa melihat beberapa sosok manusia yang sangat aneh yang memancarkan gambar dengan cara yang samar. Namun, dia tidak mengingat banyak dari mereka dalam keadaan linglung. Rasa kantuk yang hanya berlangsung beberapa saat sebelum gambaran sosok manusia yang muncul di benaknya juga berangsur-angsur menghilang. Xiao Yan secara bertahap bangun dari rasa kantuknya. Petir masih berkedip di langit. Awan hitam pekat dan pekat tampaknya menekan jantung seseorang, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bernapas. Kekuatan spiritual guru sangat kuat. Jika kita hanya membahas tentang kekuatan spiritual, kemungkinan tidak banyak orang di benua Doqi ini yang dapat membandingkan dengannya. Tidak heran dia mampu bersaing dengan elit Douzong hanya dengan kekuatan spiritual ini. Xiao Yan sekali lagi mengingat kekuatan spiritual, yang pada dasarnya menyebabkan ruang menjadi stagnan sebelumnya, dan keheranan tanpa sadar melintas di benaknya. Berhenti memiliki pikiran acak, petir angin telah bergerak bersama dengan gambar-gambar itu dan memasuki tubuh Anda. Cepat dan perbaiki mereka. Tangisan rendah Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Tangisan Yao Lao baru saja terdengar saat tubuh Xiao Yan tiba-tiba menjadi diam. Wajahnya memerah ungu merah. Seutas petir kecil yang telah menyusut berkali-kali benar-benar melintas di matanya. Tangan Xiao Yan dengan cepat membentuk segel pelatihan. Dia sangat mahir dalam membentuknya sehingga tertanam di tulangnya. Pikirannya memasuki tubuhnya dengan cara seperti kilat. Mengikuti jalan masuk pikirannya ke dalam tubuhnya, kristal Do di dalam pusaran di tubuhnya juga dengan cepat bergetar. Doqi berwarna hijau yang kuat meledak. Aliran bergolak yang seperti air banjir mengalir ke banyak jalur qi-nya. Akhirnya itu berubah menjadi bentuk seperti kapsul yang mengelilingi seutas benang energi tidak jelas berwarna perak di persimpangan pembuluh darah. Karena Yao Lao telah mengingatkannya pada waktunya, berbagai kekuatan petir angin yang diam-diam bersembunyi di dalam tubuhnya dikelilingi oleh Xiao Yan sebelum mereka dapat membentuk kekuatan penghancur yang kuat. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa beruntung ketika dia melihat fluktuasi yang semakin kuat yang menyebar dari area di mana benang-benang energi berwarna perak itu bertahan. Kis, mendesis. Energi berwarna perak yang tidak jelas itu berulang kali berputar dan mengeluarkan suara mendesis aneh yang tak henti-hentinya, seperti ular piton besar yang tertanam. Di bawah suara aneh yang dipancarkan oleh energi berwarna perak, Xiao Yan agak terkejut menemukan bahwa Doqi yang mengelilingi yang pertama benar-benar mulai gemetar samar. Cara itu sepertinya menimbulkan ketakutan. Pada satu pandangan, itu seperti sekelompok besar domba yang mengelilingi ular piton yang sangat ganas dan sangat besar, takut bahwa pihak lain akan membalas dan menyebabkan kematiannya setiap saat. Benang-benang energi berwarna perak yang tidak jelas itu juga tampaknya merasakan getaran dari Doqi di sekitarnya. Dalam sekejap, mereka tiba-tiba melonjak. Dimanapun cahaya perak yang kuat lewat, Doqi yang berwarna hijau akan segera menyusut kembali. Setelah melihat tindakan mengelak dari Doqi ini, suara mendesis di dalam cahaya perak juga menjadi semakin intens. Seolah-olah cahaya perak itu tertawa dengan arogan. Reaksi seperti manusia semacam ini menyebabkan Xiao Yan sangat terkejut. Namun, selain terkejut, Xiao Yan juga memiliki senyum dingin yang samar. Seutas petir angin sebenarnya sombong ini. Huff, dengus pelan terdengar di dalam tubuhnya. Setelah mendengus ini, Doqi yang mengelilingi energi berwarna perak tiba-tiba berfluktuasi secara intens. Segera, Doqi menjadi sedikit terdistorsi dan gumpalan api berwarna hijau diam-diam menyebar dari dalamnya. Mengikuti kemunculan nyala api berwarna hijau, energi berwarna perak tampaknya telah menerima kejutan. Cahayanya yang cerah dengan cepat menyusut kembali. Dihadapkan dengan penarikan energi berwarna perak,
api hijau Doki tampaknya telah berubah dari seekor domba menjadi serigala yang ganas dan lapar dalam sekejap ini. Itu ditutup dengan keras, selangkah demi selangkah, bersiap untuk melompat dengan penuh semangat ke depan kapan saja. Mengikuti kemunculan api hijau, Doki yang berwarna hijau langsung berubah dari domba yang lembut menjadi serigala lapar yang ganas. Itu segera mulai membentuk-bentuk seperti kapsul saat itu mengelilingi benang energi berwarna perak samar yang tertinggal di tengah. His mendesis. Dihadapkan dengan api hijau Doki yang berkerumun, energi berwarna perak agak tidak terkendali karena sekali lagi meletus dengan cahaya yang kuat. Itu seperti landak yang merasakan bahaya, memasang paku di tubuhnya dengan tujuan untuk menakut-nakuti musuh. Namun, setelah api berwarna hijau bercampur dengan Doki saat ini, pemaksaan tertentu yang terkandung dalam energi berwarna perak tidak lagi menimbulkan tekanan sedikit pun pada yang pertama. Sebaliknya, ketika cahaya intens berwarna perak melonjak, nyala api berwarna hijau di dalam Doki tampaknya telah diprovokasi saat dikerumuni dengan suara Ci. Kuas pertama dari dua jenis energi menyebabkan riak energi dipancarkan dengan cepat. Namun, ada Doki yang menghalangi semuanya, yang mencegahnya menyebabkan banyak kerusakan pada bagian dalam tubuh. Api hijau dan energi berwarna perak saling terkait satu sama lain. Hanya dalam waktu singkat, cahaya kuat berwarna perak mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahan saat cahayanya berulang kali menyusut. Dalam waktu kurang dari 1 menit, energi berwarna perak berakhir dengan kekalahan total dalam pertarungannya dengan api hijau. Di bawah kendali Xiaoyan, api hijau mengejar cahaya berwarna perak setelah dimenangkan sebelum mengelilinginya dan menyusut menjadi bola kecil yang hanya seukuran 2 tangan. Inti kekuatan petir angin muncul di dalam bola. Pada saat ini, benang kekuatan petir angin ini memiliki cahaya luar yang kuat yang dibakar oleh api hijau. Ketika kehilangan penutup cahaya berwarna perak, tubuh aslinya muncul dengan jelas di bawah fokus pikiran Xiaoyan. Itu adalah benang petir berwarna perak yang sangat kecil. Mungkin bisa dikatakan bahwa itu adalah petir berwarna perak dengan bentuk yang hanya sedikit berbeda dari ular kecil. Benang petir ini hanya berukuran sekitar setengah inci dan sangat kecil. Jika seseorang melihat sekilas secara kasar, kemungkinan benang ini bahkan tidak setebal jari Xiaoyan. Setelah kehilangan perlindungan energi di sekitarnya, benang petir berwarna perak ini dengan hati-hati bertahan di dalam tubuh, memutar dirinya menjadi ular petir kecil. Saat ular itu melebarkan mulutnya, sebenarnya ada suara samar angin petir yang keluar. Inilah kekuatan petir angin ya, memang berbeda dari energi biasa. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, ia dapat mengandalkan alur naluri di suatu tempat untuk melakukan sesuatu. Pikiran Xiaoyan menyaksikan ular kecil petir ini yang tampaknya dikelilingi oleh sekelompok serigala lapar saat dia berbicara dengan cara yang agak terkejut di dalam hatinya. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang terbentuk antara surga dan bumi. Semacam energi yang terbentuk dari kultivasi manusia seperti Doki, benar-benar akan mengalami kesulitan bersaing dengan jenis energi alam ini kecuali jika seseorang sudah berkultivasi ke tingkat yang sangat dalam. Tawa Yaolao juga terdengar di hati Xiaoyan. Sungguh tak terduga bahwa api surgawi sebenarnya ganas ini. Bahkan kekuatan kilat angin yang sombong sedikit takut padanya. Dengan penindasan, api inti teratai hijau tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk menyerapnya, oleh karena itu, manfaatkan waktu yang Anda miliki. Petik 2. Xiaoyan mengangguk sedikit, pikirannya perlahan menjadi fokus. Api hijau yang mengelilingi energi berwarna perak tiba-tiba bergetar. Segera, itu menerkam dengan cara yang bergejolak. Dengan satu mulut, ia menelan yang terakhir. Xiaoyan duduk bersila di puncak gunung. Tubuhnya kadang-kadang memiliki benang kilat yang tampak seperti zat di atasnya. Pada saat ini, petir di langit jauh lebih sedikit. Namun, hujan lebat seukuran kacang turun dengan deras di bawah penutup langit malam yang hitam pekat. Dalam sekejap, seluruh pegunungan tertutup angin liar dan badai yang dahsyat ini. Meskipun hujan turun sangat deras di dunia luar,
area dalam radius 3 kaki di sekitar tubuh Xiao Yan sekering musim panas. Semua hujan akan diuapkan menjadi kabut oleh suhu tinggi yang menyelimuti di dekatnya. Kabut ini akan segera naik sebelum langsung hancur oleh tetesan air hujan yang jatuh. Wajah Xiao Yan tegang saat tangannya, yang telah membentuk segel pelatihan, sedikit gemetar. Kadang-kadang, ada benang petir yang akan ditembakkan dari jarinya sebelum menghilang dengan cepat. Waktu dengan cepat mengalir dalam kondisi pelatihannya. Awan yang hitam pekat dan pekat menjadi jauh lebih redup tanpa disadari. Badai yang dahsyat mengamuk selama 1 malam sebelum perlahan-lahan tampak lelah. Butuh jeda lama sebelum gelombang tetesan hujan turun. Itu tidak lagi memiliki momentum seperti sebelumnya. Awan gelap perlahan berenang di langit hitam yang dalam. Tiba-tiba, seberkas cahaya melewati awan gelap dan melesat menuju lautan pepohonan yang tak berujung. Mengikuti kemunculan benang cahaya pertama, benang demi benang cahaya mulai menyebar dengan cepat. Tidak lama setelah itu, tampak seolah benang cahaya pertama telah memulai reaksi berantai. Benang-benang itu menembus awan gelap sampai penuh dengan lubang. Akhirnya, awan tidak bisa menahannya lebih lama lagi karena benang benar-benar merobek awan. Dalam sekejap, cahaya hangat yang menusuk mata tersebar ke bawah, menutupi hutan ini, yang telah menahan kehancuran malam cuaca buruk. Sinar matahari yang hangat menyinari pemuda berjubah hitam, yang duduk bersila di puncak gunung. Tampaknya telah merasakan perubahan cuaca di dunia luar, mata tertutup rapat pemuda itu bergerak sedikit. Seutas petir berwarna perak tertinggal di jarinya sebelum diam-diam memasuki tubuhnya dan akhirnya menghilang. Setelah menghilangnya petir berwarna perak, gemetar bulu mata pemuda berjubah hitam itu menjadi semakin intens. Sesaat kemudian, mereka akhirnya terlihat telah lolos dari pengekangan saat mereka membuka secara tiba-tiba. Segera, petir berwarna perak seperti zat membawa ketajaman yang sombong saat itu melesat dari matanya dan mencapai jarak total lebih dari 10 kaki. Petir berwarna perak hanya berlangsung sesaat sebelum tiba-tiba menghilang. Menyusul lenyapnya petir berwarna perak, sepasang mata hitam pekat itu sekali lagi turun ke dalam ketenangan. Segel yang dibentuk tangan Xiao Yan mengendur saat dia sedikit mengangkat kepalanya dan menatap sinar matahari hangat yang terpancar dari langit. Dadanya naik dan turun. Akhirnya, udara yang kacau bergerak di sepanjang tenggorokannya sebelum dimuntahkan. Setelah meludah keluar dari udara yang kacau ini, wajah Xiao Yan segera memiliki pancaran samar tambahan. Di bawah sinar matahari, itu tampak seperti batu giok, yang sangat menarik perhatian orang lain. Tubuh Xiao Yan bergetar sedikit dan tanpa. Tubuhnya yang duduk bersila berdiri seperti pegas. Dia memutar tubuhnya dan suara retakan yang dipancarkan dari antara tulang-tulangnya menyebabkan senyuman terangkat di sudut mulutnya, sedikit mengembang. Xiao Yan perlahan mengulurkan telapak tangannya. Jari-jarinya mengusap lembut. Segera, seutas petir berwarna perak yang sangat samar yang membawa sedikit suara mendesis muncul dari jarinya. Apakah saya berhasil memperbaikinya? Xiao Yan menatap benang kecil kilat saat kegembiraan tanpa sadar melompat dari antara alisnya. Penyempurnaan kekuatan angin kilat ini tidak sesulit atau berbahaya seperti yang dia bayangkan. Apakah murid-murid luar biasa dari Wind Lightning Pavilion menghentikan kemajuan mereka pada langkah ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setiap orang memiliki api surgawi untuk membantu menekan kekuatan petir angin? Suara tajam Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiao Yan. Kekuatan angin petir sangat sombong. Bagaimana Doki biasa bisa menekannya? Jika Xiao Yan tidak memiliki api inti teratai hijau, tidak diragukan lagi ocehan seorang idiot jika dia ingin memperbaiki kekuatan petir angin untuk digunakan dengan cara yang begitu mudah. Xiao Yan tersenyum canggung saat mendengar Yao Lao menegurnya. Dia menyebarkan gumpalan energi dari ujung jarinya saat dia mengusap kepalanya dan berkata, "Guru, karena saya telah memperbaiki kekuatan petir, saya pikir saya harus bisa berlatih gerakan 3000 petir, baik." Tentu saja. Sukacita sekali lagi muncul di wajah Xiao Yan ketika dia mendengar ini.
Dia menundukkan kepalanya untuk mengambil gulungan berwarna perak di batu hijau hanya untuk sedikit terkejut. Saat ini, gulungan itu sudah menjadi hitam. Lupakan gambar di dalamnya, bahkan 4 kata, gerakan 3000 petir, di permukaan gulungan itu telah menghilang. Di mana barangnya? Xiaoyan buru-buru bertanya saat ekspresinya sedikit berubah saat dia melihat gulungan yang benar-benar kosong itu. Hal-hal itu sudah memasuki kepalamu. Bagaimana itu bisa tetap ada di gulungan? Tetap tenang dan ingat gambar-gambar dari kemarin malam. Mereka adalah bagian penting dari mempraktikkan gerakan 3000 petir. Sekarang setelah Anda memiliki kekuatan angin kilat, mempraktikkannya seperti air yang jatuh ke saluran pembuangan. Selama Anda berlatih keras dan memiliki bakat yang memadai, cepat atau lambat Anda akan dapat memasuki tingkat penguasaan penuh. Yao Lao menjelaskan tanpa daya. Hanya setelah dia diingatkan oleh Yao Lao, Xiaoyan tiba-tiba mengerti. Dia tertawa getir. Tampaknya dia menjadi jauh lebih bodoh setelah berlatih dalam badai sepanjang malam. Xiaoyan menghirup udara pagi yang segar. Dia mengangkat matanya untuk melihat lautan tanaman hijau yang membentuk hutan yang luas ini. Setelah hujan lebat sepanjang malam, hutan ini tampaknya memberi orang perasaan benar-benar baru. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu itu. Hatinya yang agak berfluktuasi juga berangsur-angsur menjadi damai. Mengikuti kedamaian pikirannya, mata Xiaoyan sekali lagi ditutup dengan lembut. Namun kali ini, kegelapan tidak muncul setelah dia menutupnya. Sebaliknya, seolah-olah dia telah memasuki wilayah berwarna perak. Di depannya, banyak sekali, berkedip, sosok manusia hidup dengan postur aneh muncul dengan cepat. Meskipun kilatan gambar itu sangat cepat, mereka akan dengan kuat membekas di hati Xiaoyan setiap kali mereka melakukannya. Mereka tidak lagi memiliki perasaan seperti kesurupan di mana dia berpikir bahwa dia akan melupakan saat dia berhenti melihat mereka. Tatapan Xiaoyan menyapu gambar sosok manusia yang berkedip ini dan menyadari bahwa benang cahaya berwarna perak sedang dipancarkan dari bawah kaki mereka. Cahaya ini seperti akselerator yang membawa sosok manusia ini dalam penerbangan mereka. Mengubah tubuh menjadi penerangan, menggunakan hati untuk menggerakkannya. Setelah Xiaoyan dengan kuat mengingat gambar terakhir, gambar-gambar di depannya tiba-tiba berkumpul dengan cepat. Itu diaglomerasi menjadi 8 kata kuno yang bersinar dan berkedip. Tatapan Xiaoyan terfokus dengan kuat pada 8 kata perak besar di depannya. Itu lama kemudian sebelum Xiaoyan tampaknya telah memahaminya. Saat jantungnya bergerak, benang kekuatan petir angin yang halus mulai merembes keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu terbentuk menjadi benang-benang petir yang melilit permukaan tubuhnya. Saat cahaya muncul, akhirnya secara otomatis mulai turun. Hanya dalam sekejap, itu diaglomerasi menjadi sekelompok cahaya berwarna perak yang benar-benar membungkus tubuh Xiaoyan. Xiaoyan menunduk dan menatap cahaya berwarna perak yang benar-benar menutupi kakinya. Kaki kanannya membawa seutas benang busur aneh saat diangkat dengan lembut. Akhirnya, itu terbentuk menjadi postur yang benar-benar sama seperti pada gambar sebelumnya. Postur itu dipertahankan sesaat sebelum kaki Xiaoyan mendarat dengan lembut. Setelah kakinya mendarat, dia tiba-tiba merasakan pusing di benaknya. Ruang berwarna perak juga tiba-tiba hancur. Ketika tatapannya sekali lagi menjelajahi sekelilingnya, dia agak heran menemukan bahwa tubuhnya saat ini berada di udara di sekitar puncak gunung. Langkah lembut yang dia ambil sebelumnya benar-benar menyebabkan dia menyerang dari puncak gunung ke langit. Xiaoyan sedikit menundukkan kepalanya. Dia menatap jurang dalam tak berdasar di bawah puncak gunung dan wajahnya tiba-tiba memucat. Dia menoleh dengan perasaan agak terkejut, tapi dia tidak melihat sayap awan ungu memanjang dari punggungnya. Di ruang kosong ini, kilatan cahaya berwarna perak di bawah kakinya tampak tidak memiliki energi yang cukup. Setelah gemetar sejenak, tiba-tiba menghilang. Tubuhnya juga jatuh ke jurang yang dalam pada saat ini seperti burung yang sayapnya patah. Ah, selamatkan aku. Tangisan yang menyedihkan tiba-tiba bergema di pagi yang cerah, jauh di dalam gunung.
Kabut berwarna putih samar menyebar di atas rawa yang ditutupi oleh bilah rumput kecil berwarna hijau zamrud. Angin sepoi-sepoi bertiup dan kabut putih sedikit melonjak. Akhirnya, itu mengikuti angin yang melonjak ke langit, menyebabkan rawa menjadi lebih jernih. Suara cici tiba-tiba terdengar di dalam rawa yang tenang. Tidak lama setelah suara itu muncul, sosok manusia hitam tiba-tiba melintas, membawa cahaya cerah berwarna perak. Setiap kali langkahnya mendarat di rawa, petir yang berulang kali muncul dan muncul akan menyebabkan lumpur di dalam rawa mulai mendidih seperti air mendidih. Suara cici juga dipancarkan dari kontak. Kecepatan bayangan hitam sangat menakutkan. Saat dia berlari, dia langsung mencungkil selokan selebar 2 kaki di dalam rawa. Lama kemudian, selokan yang panjang ini dapat dikembalikan ke bentuk aslinya dengan menjalar di rawa. Di belakang orang itu, sekelompok besar ular beracun berwarna hitam yang rapat berulang kali menerobos air. Mereka akan melebarkan mulut buas mereka dan banyak anak panah air yang berbau busuk akan menciptakan angin kencang yang menembak dengan kejam ke punggung orang itu. Namun, jelas terlihat bahwa kecepatan panah air ini jauh lebih rendah dari pergerakan cepat sosok manusia. Karena itu, tidak ada satu anak panah pun yang berhasil mengenai tubuh sosok manusia itu. Ledakan. Sosok manusia yang bergegas dengan cepat tiba-tiba terhenti. Kakinya berputar sedikit dan tubuhnya cenderung melengkung aneh. Setelah itu, dia menembak secara eksplosif ke langit dengan suara yang dalam. Kakinya segera bergetar, dan dia tetap di udara dengan cara ini tanpa bergantung pada benda apapun. Meskipun sosok hitam itu dapat mempertahankan tindakannya untuk berhenti di udara selama kurang dari 10 detik, orang luar pasti akan sangat terkejut jika dia melihat ini. Tetap di udara untuk sementara waktu tanpa bantuan Doki Wings atau benda lain akan membutuhkan setidaknya kekuatan Do Huang. Hanya jika seseorang menjadi Do Zong yang sangat kuat, seseorang akan memiliki kemampuan untuk bertahan di udara untuk waktu yang lama. Setelah tubuh sosok hitam itu berhenti selama beberapa detik di udara, cahaya perak melintas dari bawah kakinya. Tubuhnya terpelintir dan dia muncul di pohon besar lebih dari 10 meter dari titik aslinya dengan suara su. Jika bagian dari garis hitam samar masih tidak terlihat di udara, orang akan berpikir bahwa kecepatan ini telah menembus hambatan udara dan mencapai tahap teleportasi yang menakutkan. Haha, bagus. Layak untuk menjadi teknik Do Agility kelas D. Kecepatan ini memang mulus dan cepat. Tawa terkejut terdengar saat kaki sosok hitam itu mendarat dengan mantap di cabang pohon. Gerakan 3000 petir ini dibagi menjadi 3 level. Kilatan kilat, kilat instan, dan 3000 kilat. Ketika seseorang berlatih sampai tingkat akhir, alam 3000 kilat, seseorang akan benar-benar sunyi saat seseorang melintasi ruang tertentu. Ini pada dasarnya tidak berbeda dengan teleportasi. Kecepatan semacam itu adalah sesuatu yang bahkan elit Do Zong tidak akan berani meremehkannya. Lihat saja dirimu sekarang. Anda tidak berbeda dari seekor banteng yang penuh nafsu membajak ladang saat dia berlari mendekat. Lupakan tentang 3000 Lightning, kemungkinan besar Anda bahkan belum benar-benar memasuki level pertama dari Lightning Flash. Sosok Yao Lao perlahan melayang di cabang pohon saat dia berbicara dengan samar sambil melirik Xiao Yan, yang memiliki wajah penuh kegembiraan. Xiao Yan mau tidak mau memutar matanya saat antusiasmenya dibasahi oleh Yao Lao dengan cara ini. Dia sendiri merasa itu cukup bagus. Kecepatan sebelumnya adalah sesuatu yang, langkah peledak, tidak akan dapat mencapai bahkan jika itu ditampilkan pada puncaknya. Setelah hanya berlatih, gerakan 3000 petir, hanya selama 3 hari dan sudah mendapatkan kesuksesan ini, bukankah itu tidak dianggap buruk? Kamu harus melihat di bawah kakimu, Yao Lao tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat tingkah Xiao Yan saat dia menegur tanpa daya. Xiao Yan menunduk saat mendengar ini. Sudut mulutnya langsung bergerak-gerak. Dia bisa melihat bahwa kakinya sebenarnya sudah tertutup lumpur. Lumpurnya lengket dan tebal dengan beberapa rerumputan yang menempel di atasnya.
Gerakan 3000 petir, setenang batu dan bergerak secepat kilat. Ia tidak meminta keindahan dan hanya menginginkan kejutan, meminjamnya untuk menyakiti musuh. Yao Lao berkata dengan lemah, namun, lihatlah gerakan yang telah kamu buat sebelumnya. Tubuhmu masih lebih dari 100 meter jauhnya, tapi suaranya sudah terpancar. Itu jelas tidak sesuai dengan tujuan berlatih, gerakan 3000 petir. Xiaoyan mengusap kepalanya dan tersenyum canggung saat melihat ekspresi Yao Lao, yang menunjukkan ketegasan samar. Dia tidak berani menyela. Karena kekuatan spiritual Anda kuat, kendali Anda atas energi dalam tubuh Anda juga sangat luar biasa. Oleh karena itu, kesalahan seperti itu, yang hanya dilakukan oleh pemula, dianggap agak bodoh dilakukan oleh Anda. Ingat, menekan kekuatan angin kilat yang dipancarkan tanpa kehilangan kendali, dan biarkan berkumpul di satu titik. Menggunakan kekuatan ledakan yang dipancarkan, itu akan meningkatkan kecepatan Anda dengan cepat sehingga Anda akan menjadi orang tercepat di bawah kelas Dowang. Terlebih lagi, jika kamu mampu mencapai tahap ini, kamu akan dianggap benar-benar melangkah ke level pertama, kilat petir, dari gerakan 3000 petir. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja penjelasan yang saya berikan dengan mulut saya ini memang sangat sederhana. Namun, ada beberapa hal di antaranya yang mengharuskan Anda untuk memahaminya sendiri. Aku hanya bisa mengarahkanmu untuk mengambil jalan yang paling efektif. Yao Lao secara bertahap mengendurkan nadanya saat dia berbicara dengan lembut. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit. Ekspresinya serius saat dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Lao. Segera setelah itu, dia mundur selangkah dan duduk bersila di dahan pohon. The 3000 Lightning Movement mungkin dapat menyebabkan kecepatannya melambung tinggi, tetapi konsumsi Doqi juga mencapai jumlah yang cukup menakutkan. Xiaoyan diam-diam mengukur tingkat konsumsi sendiri. Dengan kekuatannya saat ini dari bintang 8 Dadoshi, kemungkinan dia hanya bisa bertahan selama 3-5 menit jika dia menggunakan gerakan 3000 petir tanpa istirahat. Setelah itu, dia akan kesulitan menampilkannya karena kelelahan Doqi-nya. Melihat Xiaoyan telah menutup matanya untuk melatih dan memulihkan Doqi-nya, Yao Lao diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Senyum tipis juga keluar dari sudut mulutnya. Hanya dalam 3 hari, Xiaoyan sudah hampir tidak bisa menampilkan gerakan 3000 petir. Meskipun dia hanya mengumpulkan kekuatan angin kilat dengan cara yang sangat kasar, kecepatan yang dia tunjukkan sudah bisa mengejar langkah peledak ketika yang terakhir digunakan pada potensi maksimumnya. Kemajuan pelatihan semacam ini sudah dengan kecepatan yang sangat memuaskan. Namun, untuk tidak membiarkan kesombongan muncul dalam hati Xiaoyan karena dia baru saja mendapatkan harta langka semacam ini, Yao Lao hanya bisa menjadi individu berwajah hitam untuk sementara waktu agar Xiaoyan bisa menenangkan hatinya dan berlatih. Tentu saja, efek dari aksi Yao Lao ini memang lumayan. Setelah Xiaoyan selesai memulihkan Doqi-nya, kekuatan petir angin yang muncul di kakinya ketika dia sekali lagi berlatih, gerakan 3000 petir, jelas jauh lebih terkendali dibandingkan sebelumnya. Apalagi, kerusakan yang dia ciptakan saat dia bergegas melewati rawa juga secara bertahap menjadi lebih kecil. Bayangan hitam berkelebat di atas dan di bawah rawa yang luas, petir berwarna perak itu seperti ular petir yang berulang kali meluncur dengan cepat melalui kakinya. Mengikuti latihan keras Xiaoyan dan aliran waktu, suara deras, cici, yang dipancarkan dari rawa juga menjadi semakin lemah. Suaranya mungkin telah melemah, tetapi kecepatan bayangan hitam di atas rawa menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, seseorang bahkan tidak bisa melihat garis hitam bergerak. Jika bukan karena ular hitam yang tak terhitung jumlahnya berenang di dalam rawa, akan sangat sulit untuk menentukan posisi tepat Xiaoyan. Di bawah aliran waktu yang bertahap, gerakan 3000 petir, yang dipraktekkan oleh pemuda berjubah hitam itu jelas-jelas berkembang dari tidak mulus menjadi benar-benar memasuki penguasaan dasar. Ketika hari dia berhasil menguasainya,
dia akan menjadi seperti kilat dari jauh di langit, meledak entah dari mana dan mengejutkan benua. Kemudian, hampir 1 bulan berlalu dengan terburu-buru. Waktu tidak meninggalkan jejak apapun di rawa itu. Namun, dari penampilan pemuda berjubah hitam, yang tangannya dipegang di belakangnya saat kakinya berjalan di atas rawa seolah-olah itu adalah tanah datar, mudah untuk mengatakan bahwa memang ada sesuatu yang tertinggal selama ini, 1 bulan. Hati-hati-hati, 000, 000. Tangan Xiaoyan dipegang di belakang punggungnya saat kakinya menginjak rawa yang dipenuhi dengan kekuatan isap yang aneh. Namun, dia tampak menginjak tanah datar yang kokoh dan tidak menunjukkan jejak tenggelam. Adegan aneh ini membuat orang merasa terkejut. Jika seseorang memeriksa dengan cermat, orang akan menyadari bahwa di kakinya sebenarnya ada 2 kelompok cahaya berwarna perak seukuran telapak tangan. Kelompok cahaya berkedip dan banyak kilat seperti tangan berulang kali meluas. Mereka sesekali masuk ke lumpur, menyebabkan lumpur di tempat itu mendidih. Rawa itu bergerak sedikit. Beberapa ular beracun berwarna hitam dengan tubuh yang seluruhnya hitam pekat diam-diam bergerak dan menyembunyikan diri di bawah tempat Xiaoyan berdiri. Namun, saat mereka akan mencapai tujuan mereka, dengan mulut buas terbuka, cahaya perak di bawah kaki Xiaoyan bergetar sedikit. Beberapa benang penerangan berwarna perak meledak keluar, dan masuk ke dalam rawa, dengan mudah menembus kepala beberapa ular berbisa ini. Xiaoyan melirik mayat ular yang muncul dari rawa. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia mengangkat kakinya perlahan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan keras menghentakkan kakinya ke bawah. Setelah menginjak kaki Xiaoyan, dia bisa melihat bahwa kumpulan cahaya berwarna perak di bawah kakinya tiba-tiba menyusut secara eksplosif hingga kurang dari setengah ukurannya. Itu hanya dipertahankan kurang dari sedetik sebelum gugus cahaya berwarna perak yang menyusut tiba-tiba melonjak saat kaki kanan Xiaoyan diletakkan. Dengan segera, suara angin petir rendah dan dalam menyebar, mengguncang area sekitar beberapa meter hingga sedikit berfluktuasi. Cahaya perak berkedip saat kaki Xiaoyan jatuh. Perasaan ilusi tiba-tiba dan aneh muncul di tubuhnya. Pada saat ini, orang bermata tajam akan dapat melihat bahwa seketika tubuh Xiaoyan menjadi ilusi, cahaya berwarna hitam melintas melewati ruang. Sekitar 20 meter jauhnya, rawa itu tiba-tiba tertekan, membentuk 2 pusaran kecil. Sosok manusia hitam muncul seperti hantu saat dia dengan tenang muncul ke permukaan. Hal pertama yang dilakukan Xiaoyan setelah tubuhnya muncul adalah segera berbalik. Tatapannya melihat bahwa ada bayangan ilusi berwarna hitam yang sangat samar 20 meter di belakangnya. Ketika dilihat dengan hati-hati, itu sebenarnya adalah bayangan. Apakah saya berhasil? Kegembiraan tanpa sadar muncul di wajah putih pucat Xiaoyan saat dia menatap bayangan berwarna hitam yang sangat samar itu. Selama lebih dari 50 hari pelatihan di mana dia lupa tidur, dia telah memakan lumpur hitam dalam jumlah yang tidak diketahui dan tubuhnya telah digigit ular berbisa dalam waktu yang tidak diketahui. Namun, ketangguhan yang mengejutkan dari pemuda itu tidak memungkinkannya untuk mundur sedikit pun. Sekarang, akhirnya saatnya baginya untuk menuai pahala. Tubuh ilusi Yao Lao ditangguhkan di udara. Dia menundukkan kepalanya untuk menatap pemuda berjubah hitam yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan liar. Wajah acuh tak acuhnya tanpa sadar mengungkapkan senyuman kecil. Dalam lebih dari 50 hari, Xiaoyan telah berhasil mencapai ranah tingkat pertama dari gerakan 3000 petir, kilat petir. Kecepatan ini adalah sesuatu yang akan menempatkannya di antara salah satu yang terbaik bahkan di dalam Wind Lightning Pavilion. Namun, hanya hatinya yang tahu dengan jelas latihan berat macam apa yang harus dijalani oleh anak kecil yang keras kepala ini. Memiliki bakat, memiliki ketangguhan, dan kemauan untuk bekerja keras, Yao Lao tidak dapat memikirkan jalan lain selain kesuksesan untuk Xiaoyan, yang memiliki 3 kualitas ini. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.